Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan. Pendengar, jumpa lagi dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken untuk akhir pekan ini, dan kami ketengahkan topik program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi dan solusinya. Bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Bapak Rusdianto. Ya, selamat pagi Pak Rusdianto. Selamat pagi juga Ibu. Iya, apa kabar untuk akhir pekan ini Pak Rusdianto? Kabar baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Sehat selalu Bapak ya, dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di akhir pekan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan Pak Rusdianto, mengenai topiknya ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Program makan bergizi gratis ini kembali menjadi perhatian begitu ya Pak Rusdianto ya. Program yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik ini diharapkan mampu mendukung kesehatan, konsentrasi belajar hingga tumbuh kembang anak secara optimal. Dan terkait topik dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken, program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi dan juga solusinya itu nanti seperti apa begitu Pak ya, karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Bagaimana kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Buleleng? Silakan Bapak penjelasannya, agak dekat dengan mic-nya Pak. Ya. Terima kasih untuk Ibu, selamat pagi untuk para pemirsa RRI Buleleng yang berbahagia di rumah. Jadi untuk mengenai program makan bergizi gratis khususnya di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein hewani, nabati, karbohidrat dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga sebelum dilakukan tersebut, ya kami menyampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, peralatan itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu direfreshing kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi, baik itu simulasinya membuat porsi makanan yang jumlahnya 10 hingga 20, ya tidak terlalu banyak seperti itu. Oke, nah ini seberapa besar Bapak pengaruh program MBG ini terhadap kesehatan dan status gizi peserta didik baru nanti? Jadi untuk memang sebelumnya sebelum liburan lalu di tanggal 15 Juni kemarin kami sudah sempat menyebarkan juga kuesioner terkait keberlangsungan MBG selama 6 bulan berjalan kepada siswa-siswi penerima manfaat MBG di Kabupaten Buleleng, yang mana dari hasil yang kami himpun itu seluruhnya positif, yang mana banyak siswa yang masih menginginkan bahwasanya pemenuhan gizi yang mereka dapatkan setiap harinya dari Badan Gizi Nasional ini sangat mereka terima manfaatnya, karena ada beberapa siswa yang memang tidak makan dari rumah, seperti itu. Ada juga yang menabung karena ada program ini Bu di sisi lain, ada yang merasakan berbagai macam menu, yang mana sebelumnya belum makan buah, mereka terlatih makan buah. Ada yang sebelumnya tidak terbiasa makan nasi karena
rame-rame lah makan MBG bersama teman-teman, terbiasa makan nasi. Walaupun sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, ada ubi, Iya. seperti itu Ibu. Untuk peserta didik ya yang kami harapkan memang peserta didik ini kan ini merupakan alih jenjang sebenarnya, yang mana untuk yang kelas 1 SD ini sebelumnya mereka sudah mendapatkan paket MBG dari kelompok penerima manfaat 3B yang balita. Mereka sudah memasuki jenjang SD, dan begitu pula juga yang SMP ini yang dulunya sudah mendapatkan kelas 6 mendapatkan lagi. Jadi memang adaptasi untuk penerima manfaat yang sebelumnya di daerah tersebut atau sekolahnya memang belum menerima manfaat, dan dia sekarang sedang memasuki jenjang kelas yang baru, baik itu kelas 1 SD atau SMP, yang dari sebelumnya belum dapat sama sekali di tempat SMP atau SMA-nya atau sekolah SD-nya itu baru mendapat. Dia memang harus beradaptasi, yang mana juga dari pihak sekolah mengundang kami untuk gini Bu, mengadakan sosialisasi sebenarnya. Begitu berarti sebelum MBG ini tersalurkan di masing-masing sekolah sudah ada namanya sosialisasi edukasi tentang MBG ini ya Pak ya. Benar. Oke, nah kira-kira seperti apa tantangan terbesar Bapak dalam pelaksanaan program MBG ini di lapangan? Untuk tantangan Ini terbesar khususnya di Buleleng Pak di ya? Buleleng, siap. Untuk di Buleleng memang tantangan terbesar kami selain pemberian menu yang berkualitas sesuai dengan keinginan mereka, ya memang agar menu ini tidak hanya enak tapi habis dimakan oleh mereka, seperti itu. Itu tantangan terbesar, yang mana variasi-variasi menu itu setiap SPPG selalu mengeksplor seperti itu dengan kearifan lokal yang ada, memang biar minat makannya itu benar-benar asupan yang kita berikan dari menu itu tersampaikan. Memang dari kami kan ada batasan-batasan yang menu-menu khusus, yang mana sampai saat ini ditahan dulu, jangan dulu diberikan karena sifatnya riskan sebelum fasilitas itu siap, seperti yang mudah-mudah rawan terjadinya perubahan rasa kayak berkuah, terus banyak alergi ikan, ada khususan ikan tertentu yang memang belum bisa kami berikan, seperti itu. Dan tantangan yang kedua ini memang selain dari menu, ini tantangan terbesar yang kami sudah sampaikan juga kepada Satgas, bahwasanya nanti kami akan rutin berkoordinasi terkait pengolahan sampah di SPPG, yang mana volume sampah ini yang ada SPPG baik organik dan anorganik, yang mana organik ini sudah kami sampaikan dan sosialisasikan kepada KSPPG agar diolah berbasis sumber, yang mana sumber yang dimaksud itu sampah ini sudah ada yang meminta untuk dibawa pulang untuk dikasih makan ternak, ada yang untuk kompos dan berbagai macam. Nah, untuk organik ini memang tantangan bagi kami yang di SPPG itu belum bisa mengolahnya, seperti itu. Oke, nah Betul. memastikan makanan yang diterima siswa ini kan dalam kondisi aman, higienis dan layak konsumsi tentunya ya Pak Rusdianto ya. Nah untuk distribusi makanan ke sekolah itu bagaimana Bapak di wilayah Buleleng? Ada nggak kendalanya yang mungkin terbentur atau kendala jarak yang begitu jauh atau bagaimana Pak Rusdianto? Untuk tantangan, jadi tantangan memang yang kami hadapi biasanya banyak kita lihat langsung, kami langsung lihat di lapangan atau laporan di kepala SPPG, itu dari geografisnya Ibu, khususnya SPPG yang letaknya di bagian selatan, ya itu di Busung Biu, dan juga distribusi kami yang ada di daerah Tiga Wase, Pendawa, yang mana secara medan bisa kami akses, namun memang perlu kehati-hatian dalam membawa, karena dalam pendistribusian baik itu untuk anak sekolah ataupun 3B, ibu hamil musi dan balita, yang mana kendaraan yang kita gunakan ada yang menggunakan mobil box, ada yang menggunakan motor juga Ibu.
Bahkan di kota juga ada yang menggunakan motor karena memang gangnya sempit, Oh iya, otomatis iya. harus menyeimbangkan. Jadi Mm-mm. medan yang kalau yang di Busumbio tuh medannya ya cukup naik turun Oh seperti gitu, itu cukup Ibu. menantang gitu Cukup ya. menantang, benar. Oke, baik. Itu memang memerlukan ekstra ya Pak ya, ekstra hati-hati gitu ya. Benar, Ibu. Supaya MBG ini bagaimana kondisinya aman sampai di tujuan kan begitu ya Pak ya. Benar. Nah, dan juga kualitas makanan kan juga harus tetap baik ya diterima Siap. siswa begitu Pak ya. Nah, untuk ketersediaan bahan pangan, apakah ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program MBG Pak Rusdianto? Untuk bahan pangan yang Mm-mm. kami butuhkan di Buleleng, jadi dari apa yang kami sudah jalani ya di beberapa waktu, tantangan itu memang kita rasakan Ibu. Iya. Baik itu di hari raya kebutuhan buah itu cukup tinggi bersamaan dengan dari adanya permintaan dari SPPG. Nah itu cukup dari harganya itu ada perubahan atau penyesuaian, sehingga tantangan buah, tantangan sayur mayur, Mm-mm. nah itu ketika hari raya itu cukup yang mana hari raya kan intensitasnya juga cukup tinggi di Betul. Bali. Maksudnya jangkauan Jangkauan harganya. harganya Heeh. betul. Mm-mm. Itu tantangan untuk untuk yang kebutuhan yang lainnya itu terpantau stabil Bu, bisa terpenuhi di SPPG. Oh, berarti ketika mau mendekati hari raya Hari saja ya, raya betul. dirasa memang karena memerlukan bahan pangan yang cukup banyak, tapi harga juga melambung tinggi gitu. Ya Tapi betul. bagaimana solusinya? Seperti itu Pak Rusdianto. Ya untuk solusinya karena anggaran ini bisa mencantumkan kelebihan harga daripada yang sebelumnya dengan harus ya membuktikan dengan adanya kenaikan harga itu kami laksanakan seperti itu dengan tetap jadi walaupun ada kenaikan harga sesuai dengan yang ada di lapangan ini kita tetap bisa memberikan kualitas yang baik. Oke. Nah, untuk indikator terus tantangan itu kan sudah bisa teratasi begitu Pak ya. Jadi dari pihak BGN sendiri itu sudah mengukur keberhasilan program ini seperti apa Bapak ke depannya? Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng Ibu kita masih terus akan mengupayakan istilahnya parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini yang mana dari 38 SPP yang sudah beroperasional ini kurang lebih 50% istilahnya mengcover di Kabupaten Buleleng ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek memang Pak salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik dari puskesmas ataupun pihak dari SPPG yang memang mengambil data yang baik tinggi badan, berat badan hingga bisa mengetahui adanya perubahan tersebut. Oke. Nah, untuk target dari kepada penerima manfaat apakah sudah sesuai Pak ya dengan yang direncanakan? Ya, untuk target saat ini memang belum mengcover semua dari Buleleng dari 54% itu masih terdapat berarti masih kurang lagi setengahnya gitu. Setengahnya ya. lagi lah. Setidaknya tuh nanti ada target sekian bulan sudah 100% gitu ya walaupun belum maksimal gitu Pak ya. Masih saja ada ketantangan ataupun kendalanya. Ya, nah, untuk capaian positif yang dirasakan sejak program ini dilaksanakan bagaimana menurut Pak Rusdianto? Untuk capaian positifnya selain siswa-siswi merasa senang adanya program ini, mereka sangat terbantu adanya pemenuhan gizi bagi mereka dengan adanya yang kita berikan makan bergizi gratis ini kadang adaptasinya macam-macam seperti dia bernabung ada yang merasakan menu yang ada baru ada perubahan ya lah, dari anak-anak gitu betul. Ya mungkin semangat belajarnya atau tingkat kehadiran siswa itu cukup tinggi gitu ya menanti-nantikan menunya pasti setiap harinya berbeda ya Pak ya berbeda. Itu sudah ditakar sudah sesuai dengan berapa kalori yang dikonsumsi bagi siswa itu sendiri Pak ya. Betul. Oke. Nah, untuk pemenuhan gizinya itu
pemenuhan gizi yang baik kan memang menjadi faktor penting ya Pak ya dalam proses belajar anak. Nah, bagaimana memastikan menu yang disajikan itu kan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi sesuai usia peserta didik. Apakah sudah seperti itu Pak ya dari Sudah, BGN? Sudah ya. sudah seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Dan menu yang disesuaikan juga dengan potensi lokal yang ada Iya, di betul. masing-masing daerah. Oke. Eh, untuk positif sudah dirasakan itu dari sisi positifnya ya Pak ya. Lalu bagaimana sisi negatifnya Bapak? Apakah ada anak-anak yang nggak terbiasa dengan menu yang sudah disediakan dari program MBG ini atau seperti apa? Ketika yang tidak dikonsumsi dari anak itu sendiri, itu bagaimana dikemanakan ini Pak Oh, iya. menu tersebut? Ya, memang tantangan juga untuk khususnya untuk siswa-siswi Mm-mm. yang mana dari mereka dari yang kita distribusikan eh, memang dari mereka ada yang belum beradaptasi ataupun belum terbiasa karena eh, pola makan mereka itu di rumah bukan nasi, bahkan kita menemukan seperti itu, bukan nasi, kita berikan nasi sehingga memang dia ada menunda dulu untuk menerima manfaat seperti itu. Kadang pas menunya roti dia baru Oh makan, gitu. pas menunya nasi tidak makan. Memang kita kembalikan kepada penerima manfaat eh, dari mereka apakah mau menerima atau tidak. Kita tidak istilahnya harus ini menerima seperti itu, kita kembalikan kepada penerima manfaat, kita layani sesuai dengan yang mereka mau menerima atau tidak seperti itu. Oke, nah ini juga peran dari sekolah itu sendiri Pak ya untuk mendukung keberhasilan program MBG ini. Itu juga peran guru ya, bagaimana betul. merayu siswanya gitu ya, Iya, betul. supaya terbiasa dengan menu-menu yang disediakan Betul. dari program MBG ini. Dan bagaimana juga keterlibatan guru dalam mengawasi program MBG di sekolah ya Pak ya. Betul. Selama ini masih aman dan lancar ya Pak. Masih aman dan sangat baik dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, ya. Peran orang tua juga ini PR Pak ya, Betul. karena yang sebelumnya seperti Bapak sampaikan tadi, yang tidak terbiasa sarapan nasi di sekolah harus mendapatkan Ya, nasi, menunya nasi, nasi. menunya nasi. Nah, ini peran orang tua juga PR untuk melatih kembali anaknya di rumah gitu ya, untuk membiasakan konsumsi nasi ya, yang mengandung karbohidrat tinggi ya. Dan harus lebih intens dan sering ya memberikan edukasi pelan-pelan ya, namanya anak-anak Pak ya. Ini peran orang tua juga sangat-sangat dibutuhkan kesabaran ekstra yang cukup tinggi untuk melatih kembali anaknya di rumah agar terbiasa dengan menu MBG ya yang sudah disediakan di sekolah. Dan kalau menurut Pak Rusdianto, apakah selain meningkatkan gizi anak, program ini juga memberikan dampak Pak ya bagi pelaku UMKM gitu ya, UMKM lokal dan petani-petani lokal kita ini? Kalau menurut Pak Rusdianto bagaimana? Untuk dampaknya tersebut memang kami langsung nanya kepada pihak petani dan UMKM, itu memang sangat dirasakan ya, khususnya untuk petani sayur dan buah, yang mana saat ada program ini memang permintaannya sangat tinggi seperti itu, sehingga dari mereka merasakan adanya ketika operasional SPPG dan saat liburan ini terjadi perbedaan drastis. Dan untuk UMKM memang ini ini memang ada tantangan sedikit Ibu, yang mana sebelumnya kita kan dalam menu itu menyajikan roti, yang saat ini adaptasinya memang kita mengurangi jumlah penggunaan roti yang karena memang tidak ada paket kering dulu namanya ya, paket kering, kita langsung paket siap saji yang memang langsung diolah di SPPG. Nah, adanya adaptasi itu memang yang dahulunya memang dari UMKM itu sangat merasakan dampaknya seperti itu. Tapi saat ini kita masih melibatkan UMKM dari baik itu pembuat produksi makanan yang memang dia sudah memenuhi standar, kita serap seperti itu. Sesuai standar makanan dan sesuai dengan kandungan gizi itu bisa kita serap seperti itu. Oke. Ada nggak kerjasama atau kolaborasi Pak dengan pelaku UMKM dan para petani lokal yang ada di Buleleng, atau mungkin collab dengan beberapa kantin-kantin yang ada di sekolah gitu Pak? Untuk ke para petani itu ada kolaborasi. Biasanya ini dilakukan karena
dalam pelaksanaan pemenuhan bahan baku ini yang lebih banyak berkomunikasi langsung, itu yayasan yang bekerja sama dengan BGN yang menyediakan mereka memang memiliki peran untuk menyediakan bahan baku itu, sehingga kerjasama yang mereka lakukan itu banyak. Kemarin bahkan diliput dengan petani langsung, yayasan dan mitra untuk bekerja sama menyuplai bahan baku ke SPPG, khususnya yang ada di Sukesada kemarin. Oh gitu. Ya, Iya. betul. Selain para petani yang ada di Sukesada, itu petani lokal Pak ya? Di Iya, mana lagi Bapak kolaborasinya? di sekitar SPPG kebanyakan Bu. Ya, SPPG. Kalau yang di Kebun Tambahan juga Ada Pak ya? ya dia telur gitu ya, Oh dari sekitar gitu. sana ya, Iya, macam-macam iya. produk yang Mm-mm. kebetulan ada di dekat wilayah SPPG tersebut sih. Mm-mm. Seperti itu. Ya, intinya semua terjangkau Pak ya, Mm-mm. semua berdampak kepada pelaku UMKM dan para petani lokal gitu ya. Karena memang peluang pemanfaatan bahan pangan lokal ini bisa dikatakan mendukung keberlanjutan program MBG ya Pak ya. Ya, betul. Mm-mm. Dan program MBG ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah itu sendiri, termasuk di wilayah Buleleng Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tantangan, evaluasi dan juga solusi, ini sepertinya sudah panjang lebar ya Bapak sampaikan, paparkan. Kita juga menantikan atensi pendengar Pak ya. Kalau ada pendengar yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi, kita tunggu di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 terkait topik program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi dan juga solusinya. Bersama narasumber Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Bapak Rusdianto. Dan mengenai topik hari ini pendengar, memang kesiapan pelaksanaan program MBG di tahun ajaran baru tantangannya sudah disampaikan, yang masih dihadapi di lapangan, lalu seperti apa evaluasi pelaksanaan sebelumnya dan solusi apa yang dilakukan agar program ini semakin efektif ya Pak Rusdianto ya, dan juga berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata begitu bagi generasi penerus bangsa begitu. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun di WA call Pro 1, karena kalau tadi dari pemaparan narasumber, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan ya, mulai dari kesiapan dapur penyedia makanan, distribusi ke sekolah-sekolah yang salah satunya jangkauannya agak sulit dengan medan dan infrastruktur jalannya Pak ya, itu ke area atau ke wilayah Busungbiu itu kecukupan jangkauannya dan serta kualitas keamanan pangan, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta para mitra pelaksana begitu Pak ya. Ini masih terus berjalan dan evaluasi secara berkala juga terus dilakukan pendengar dari BGN agar program ini benar-benar tepat sasaran dan juga memberikan menu yang bergizi seimbang serta mampu menjangkau seluruh peserta didik yang menjadi sasaran. Dan untuk menurut Pak Rusdianto, selain meningkatkan gizi anak ya, inovasi begitu Bapak yang dilakukan agar pelaksanaan program ini semakin efektif itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi untuk inovasinya dari kami, selain karena ini kita berhadapan dengan informasi yang banyak di dunia maya seperti itu. Memang inovasi dari kami selalu kami sampaikan kepada kepala SPPG dan timnya, dan henti-hentinya menyampaikan tentang edukasi gizi, walaupun tidak secara langsung di sekolah, buat konten atau sampaikan tentang keterbukaan informasi baik menu agar memang bisa dipantau oleh siswa, wali murid, agar memang langsung jikalau memang ada saran masukan bisa langsung tercapai. Jadi inovasi di media informasi yang kami Inovasi di media informasi. Oke, Bapak sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu ya Pak ya, bersama Pak Benson. Ya, selamat pagi RRI Pak Benson. Selamat pagi, Swastiastu. Ya, Swastiastu. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak Benson? Singkat padat jelas ya Pak ya. Oke. Jika kita bicara tentang MBG kan sebenarnya diskusi panjangnya sudah sering kita lihat di media sosial ataupun di TV ya. Pro kontra, debat dan sebagainya kan gitu. Hal-hal yang disampaikan tadi oleh narasumber juga sudah sering juga dibantah oleh
pihak-pihak yang mungkin kontra kan gitu ya. Mm-mm. Bagi tiang, khususnya di Buleleng ya Pak, materi yang disampaikan tadi kan dalam tanda kutip itu masih sifatnya klaim ya, dampak positif dan sebagainya, memberikan dampak positif kepada UMKM dan sebagainya. Mm-mm. Secara pribadi mungkin ditanyakan, Bapak mungkin tanya kepada UMKM, kemudian, oh ada kok dampak positifnya gitu. Tiang juga secara pribadi menanyakan, oh enggak kok, ribet sekali, harga ini naik, harga telur naik, kemudian peternak juga, kalau misalnya nggak diambil oleh, kalau nggak MBG ngambil harga 50 misalnya, kemudian pengepul dipaksa juga harus ngambil harga sekian, itu juga terjadi sebagai sebuah fenomena di bawah. Gini Pak, kajian-kajian yang kemudian perlu dilakukan adalah apakah dampak tersebut benar sesuai dengan kajian atau hanya klaim, itu yang sangat-sangat kurang di kita. Oke, itu saja Pak Benson. Iya, Baik. kajiannya berbasis pada klaim dan itu bermasalah bagi tiang pribadi. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan kajian, mau menyampaikan fakta sesuai dengan klaim sains misalnya, metodologinya jelas, bukan sepihak ataupun hanya klaim-klaim pribadi saja gitu. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Benson. Iya. Iya, silakan dijawab karena waktunya singkat, Pak Rusdianto. Apa yang ditanyakan oleh Pak Benson? Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya tentang nantinya kami mengumpulkan penilaian tersebut yang tadi sempat saya sampaikan, ada dampak positifnya itu, bahkan juga ada dampak yang memang terjadi ada rasa kenaikan dan ketidaksesuaian dari tadi pengumpulan sebagainya, itu akan terus kami cari informasi di data sesuai dengan metodologi yang ada agar sesuai dengan fakta. Oke. Nanti dikaji ulang begitu Pak ya, Betul. dan tetap menjadi bahan evaluasi ke depannya. Nah, ini yang terakhir Bapak sebagai penutup ya, karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Mungkin bisa disampaikan pesan Pak Rusdianto ini kepada orang tua ataupun masyarakat terkait pentingnya mendukung program makan bergizi gratis agar di tahun ajaran baru ini manfaatnya itu semakin dirasakan ya oleh seluruh peserta didik. Silakan Pak. Ya. Jadi yang bisa kami sampaikan selalu, yang biasanya kami juga sering sampaikan di ketika kami sosialisasi, bahwasanya program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya, seperti itu Bu. Baik, luar biasa Bapak pesan kepada masyarakat, ini terutama kepada orang tua yang berperan dalam program MBG ini. Dan dari perbincangan ini semoga kita satu sama lain memahami ya bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan, tetapi juga pada sinergi ya antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat. Dan evaluasi yang dilakukan juga harus berkala Pak ya, harus dikaji ulang, yang menjadi langkah penting untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran, memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang serta prestasi belajar peserta didik. Dan semoga informasi yang disampaikan narasumber hari ini pendengar menambah wawasan dan memberikan gambaran kepada masyarakat Buleleng khususnya bagaimana pentingnya mendukung program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya bersama dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Baik, terima kasih Bapak Rusdianto selaku Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng atas waktu dan kesempatannya telah hadir dalam dialog interaktif Hai Balikan terkait topik program makan bergizi gratis di tahun ajaran baru, tantangan, evaluasi, dan juga solusinya. Dan bagi pendengar, terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Ayu Sundari pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Selamat pagi.